singgah entah berapa lama, dan mereka yang Allah selamatkan sampai ke ujung sana dengan cahaya yang ada kadang tidak, redup-redup, kemudian baru memasuki syurga. Bagaimana pula nanti Al-A'raf, tempat tinggi, siapa yang menempatinya? InsyaAllah ta'ala di salah-salah kajian kita tuntaskan insyaAllah ta'ala. Dan boleh jadi satu pembahasan memakan 2 kali kajian, yang penting kita paham. Adapun permintaan sebagian kita untuk menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, maka kajian ini sedang kita bahas di Masjid Muslimin setiap hari Senin. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke tanda yang ke-12 dan 13 untuk tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan semuanya insyaAllah ta'ala akan kita selesaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk bagaimana nanti Dajjal, Nabi Isa, bagaimana nanti terbitnya matahari di barat dan segala macam. InsyaAllah ta'ala kita selesaikan pembahasan itu di sana dan bisa nanti dinikmati. Andai nanti dibutuhkan secara ringkas, insyaAllah ta'ala kita sampaikan juga. Malam ini insyaAllah ta'ala kita mulai dengan pembahasan perjalanan akhirat pertama berkenaan dengan alam barzakh. Berkenaan dengan alam barzakh yang juga disebut alam kubur. Kalimat barzakh dalam Al-Quran tersebut di beberapa tempat. Di antaranya yang lebih masyhur adalah di surat Ar-Rahman. Di salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan." Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah Subhanahu wa taala itu memperjalankan atau mengalirkan 2 laut yaltaqiyan, mereka airnya bertemu 2 laut ini, tapi bainahuma barzakhun la yabghiyan, bainahuma antara keduanya barzakh. Barzakh artinya hajiz bainas syai'ain, pembatas antara 2 benda, satunya asin, satunya lebih dekat ke tawar. Karena perbedaan muatan air, maka mereka tidak saling bertemu dan nampak garis beda warna. Dan ini mungkin sering kita lihat di YouTube atau kadang-kadang di video-video dikirimkan, membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La yabghiyan, mereka tidak saling melampaui, 2 laut ini tidak saling melewati. Ini di surat Al-Furqan. Bisa kita lihat ayatnya di ayat ke-53 halaman 364 di surat Al-Furqan. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakha. Barzakh antara 2 laut itu Allah jadikan barzakh, pembatas. Terakhir juga Allah sebutkan di surat, di juz ke-18, tepatnya di surat Al-Mu'minun. Bisa kita baca nanti ayat ke-100 halaman 348. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun." Di belakang mereka itu ada barzakh, ada pembatas sampai nanti mereka dibangkitkan. Yang dimaksud dengan barzakh dalam perjalanan alam akhirat, yaitu pembatas antara dunia kita ini dengan alam akhirat. Dan sering kita dengar hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu dukhulal jannati illa al-mautu." Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk syurga. Ia baca tentu di dunia, tidak ada yang menghalanginya masuk syurga illal mautu, kecuali kematian. Karena ada satu alam lagi sebelum kita sampai ke alam akhirat,
selamat ke surga atau wa'iyadzubillah singgah dulu ke neraka. Ini yang dimaksud dengan barzakh. Berarti barzakh hajiz baina syai'ain, pembatas antara dua hal, antara dua benda. Ini disebut dengan barzakh. Pembahasan kita tentang barzakh merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnadnya dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini beliau menceritakan, kata beliau, kharajna janazati rajulin minal ansar, kami keluar mengiringi jenazah orang Ansar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini baris jimnya jinazah, dan yang biasa kita baca janazah, dan keduanya benar. Kalau kita bilang janazah dengan fathah jim, janazah maknanya mayatnya. Tapi kalau yang kita maksud jinazah dengan kasrah jim, maknanya penyelenggaraannya. Jinazah, tijarah, nijarah, menunjukkan pekerjaan. Berarti perbuatan mengiringi jenazah namanya jinazah. Tapi mayatnya janazah. Disebutkan sesampainya di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Kita lihat di sini, jenazah sudah sampai di kubur, tapi ternyata liang lahatnya belum lagi selesai, sedang dibenahi. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi sallallahu